yang diberkati Tuhan, berjumpa kembali saat malam hari ini dalam ibadah kita. Puji Tuhan, kita ada sampai dengan malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Selayaknya kita memuji Dia, kita meninggikan Dia, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan memelihara kita sampai dengan hari ini. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita dapat menjaga diri, tetapi karena Tuhan sudah melindungi dan memelihara kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
Biarlah kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan juga ada di tengah-tengah umat-umat-Mu di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Siap untuk menjamah kami. Siap untuk melawat setiap kami Tuhan. Siap untuk memberkati. Bahkan Engkau menyembuhkan dan memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan kepadamu. Kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Kami mulai ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan, sebab hanya Dia saja Allah yang maha besar. Kita berserukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang maha besar. Apapun persoalan masalah kita, jangan pernah takut. Andalkan Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar untuk dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia sanggup, Dia masih sanggup. Kita yang kadangkala kurang percaya
akan kuasa Tuhan. Malam hari ini percayalah, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada janji dan firman-Nya. Masih ada mujizat di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia terajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Malam hari ini ada di antara kita yang datang dengan sakit penyakit. Ada di antara kita malam hari ini datang dengan berbagai-bagai kecemasan dan ketakutan. Bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan hari besok saya? Tidak ada sesuatu yang pasti dan seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi mari datang kepada Yesus malam hari ini. Pandang kepada Yesus. Mari andalkan Dia. Masih ada mujizat di dalam Yesus. Tetap percaya kepada Dia, maka Dia yang akan melakukan bagiannya bagi kita. Lakukan terus bagian kita dengan kita percaya akan kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan. Dia masih tetap sama, sanggup untuk menolong kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Kami mau terus pegang janji firman-Mu bahwa Engkau tetap sama. Engkau tetap sanggup untuk menolong kami. Engkau tetap sanggup untuk memberkati kami. Engkau tetap sanggup untuk menyembuhkan kami. Engkau tetap sanggup memberi kemenangan kepada kami. Kami mau pegang firman-Mu.
kami mau terus percaya kepada Engkau bahwa Tuhan dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan terus menuntun kami, yang akan memberkati kami, yang akan menyembuhkan kami, bahkan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Yang saya percaya ketika saudara dengan lapar dan haus, saudara rindu untuk mendengarkan firman Allah, maka saudara akan dipuaskan oleh kebenaran Allah sendiri. Mari pada saat hari ini yang baik, waktu yang baik pada malam ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema yaitu terpelihara di dalam masa-masa yang sukar. Terpelihara di dalam masa-masa yang sukar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 53 sampai 57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf dan perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca kisah tadi bagaimana sedang terjadi masa kelaparan pada masa di mana Yusuf hidup. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, diceritakan ketika Yusuf ada di Mesir dan dia menjadi seorang budak di sana. Tapi kemudian Allah mengangkat Yusuf dengan cara Allah sendiri. Ketika Firaun bermimpi, maka dengan hikmat dari Allah, oleh pertolongan roh Allah, maka Yusuf mengartikan bahwa mimpi Firaun itu adalah 7 tahun masa kelimpahan dan kemudian akan terjadi 7 tahun masa kekeringan, kelaparan. Maka oleh pertolongan Allah, Yusuf didudukan pada tahta pemerintahan sebagai orang kedua di Mesir. Dan saudara dan saya baru membaca bagaimana kemudian firman Allah digenapkan, terjadi masa-masa kelaparan, masa-masa yang sukar. Dan masa sukar ini sedunia, terjadi secara global, menyeluruh. Tidak ada satu tempat yang tidak terjadi kekeringan dan kelaparan, seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa ternyata kesukaran-kesukaran yang melanda seluruh dunia dalam ukuran global selalu terulang, selalu terjadi dari zaman kepada zaman. Sebagaimana yang kita baca tadi, ketika kelaparan itu terjadi, seluruh bumi mengalami krisis oleh karena kekeringan yang begitu dahsyat. Saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu, di mana kekeringan terjadi dengan begitu hebat, panen gagal, orang sulit untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan air minum. Saudara bisa bayangkan,
Kalau kita hidup di satu tempat, satu lingkungan di mana air begitu sulit, mungkin kita punya uang, kita punya semua yang bisa kita pakai untuk membeli atau menukar dengan uang yang kita perlukan. Tetapi saudara lihat, semua itu tidak berguna sebab air yang dibutuhkan justru tidak ada. Jadi seluruh dunia mengalami krisis. Saudara-saudara, semua orang alami kesukaran, tekanan yang begitu besar, begitu hebat. Krisis pangan, ini berlanjut kepada krisis ekonomi, tentu saja kita sangat mengerti. Krisis keamanan, terjadi penjarahan di mana-mana tempat. Itu terjadi pada zaman di mana Yusuf hidup. Dan tahukah saudara, zaman itu kurang lebih tahun 1715 sebelum Masehi. Kalau kita menghitung mundur dari saat ini, maka kurang lebih 4000 tahun yang lampau kekeringan, kelaparan, kekacauan itu sudah terjadi. Dan ketika semua ini, konflik ini terjadi, saya percaya bahwa semua orang boleh berteriak, mencari dan meminta pertolongan. Orang berlari ke sana, berlari kemari. Mungkin orang mengadakan demonstrasi. Orang melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Kalau misalnya pada zaman itu sudah ada televisi, ada radio, ada gadget dengan media, aplikasi media sosial, maka saya percaya waktu itu ada gelombang berita-berita yang menakutkan yang tersebar di muka bumi. Mesir dan seluruh negara pada saat itu mengalami kengerian yang luar biasa. Dan tahukah saudara, dari ayat yang telah kita baca tadi, ketika semua orang berteriak untuk meminta gandum, meminta makanan, apa yang terjadi? Di dalam ayat yang di dalam Kejadian 41 ayat 55 yang telah kita simak tadi, sekali lagi saya akan bacakan. Ayat yang ke-55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Sekali lagi, pergilah kepada Yusuf dan perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Yang pertama, saudara-saudara, untuk memiliki jalan keluar, solusi bagi orang-orang yang membutuhkan makanan, yang bertahan untuk hidup. Solusinya, jalan keluarnya, saudara perhatikan, dikatakan bahwa mereka harus pergi kepada Yusuf. Mereka harus mencari Yusuf. Kalau kita melihat di Alkitab, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub. Tapi tahukah saudara bahwa Yusuf adalah gambaran, tipologi daripada Kristus yang nanti akan datang kelak. Saudara-saudara, ada persamaan antara Yusuf dan Yesus. Ada persamaan antara Yusuf dan Yesus. Mari kita melihat, saudara-saudara, beberapa persamaan yang saya catat, yaitu bahwa Yusuf dan Yesus, keduanya sama-sama dibenci tanpa alasan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya tanpa berbuat satu kesalahan. Yusuf selalu dapati benar di hadapan orang tua bapaknya. Dia selalu mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam rumah bapaknya. Dan dia dibenci oleh saudara-saudaranya bukan dengan alasan yang tepat karena berbuat kesalahan atau kejahatan, tetapi justru ketika dia melakukan hal-hal yang baik dan benar, Yusuf dibenci. Tahukah saudara, Yesus dibenci tanpa alasan.
Dia Allah menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus dibenci? Kalau saudara membaca, saudara bisa dapatkan itu dalam Kejadian 37 ayat 4 bagaimana Yusuf dibenci. Dan saudara juga bisa membaca itu bagaimana dalam Yohanes 15 ayat 25 Yesus dibenci tanpa alasan. Saudaraku, di dalam ayat Kejadian 37 ayat 3 dikatakan bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya. Dan kalau saudara membaca dalam Matius 3 ayat yang ke-17, ketika Yesus menjalani baptisan sesuai dengan perintah Allah, maka firman Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus pun dikasihi oleh Bapa. Saudara sekalian, perhatikan, Yusuf tipologi daripada Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-18, Yusuf diserahkan, dijual, bahkan saudara-saudaranya bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Dan ketika saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 21, bagaimana Yesus, orang banyak bersekongkol dan berkumpul mengadakan persepakatan untuk membunuh Yesus, sehingga Yesus disalib, mati disalib. Sekali lagi saudara lihat, ada persamaan antara Yesus dan Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat 23, bagaimana saudara-saudara Yusuf melucuti baju Yusuf. Mereka merendamnya dalam darah binatang. Dan mereka berkata kepada Yakub bahwa Yusuf telah tiada. Dan kalau saudara membaca dalam Matius 27 ayat 28, dalam proses penyaliban Yesus, bagaimana para prajurit menelanjangi dia. Mereka melepaskan jubahnya. Saudara-saudara, Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak kepada para Midian, orang Ismail yang lewat menuju Mesir. Dan tahukah saudara bahwa Yesus pun dalam Matius 26 ayat 15, dia dijual dengan 30 keping perak. Persamaan antara Yusuf dan Yesus. Sekali lagi saudara dikasih oleh Tuhan, Yusuf pun menjadi hamba. Ketika dia dijual di rumah Potifar, Yusuf menjadi seorang hamba. Dan Yesus sendiri dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa sekalipun dia adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia berkenosis dan mengambil rupa seorang hamba, berdiam dalam rupa seorang hamba. Saudaraku, kalau saudara melihat ayat-ayat tadi, maka saudara tahu bahwa Yusuf adalah tipologi dari Yesus. Yusuf, dia dijual, tapi kemudian lewat Yusuflah dia menyelamatkan saudara-saudaranya, dia menyelamatkan keluarganya. Dan Yesus pun harus menjadi tumbal. Dia mati dan bangkit di antara yang sulung. Oleh kebangkitannya, setiap orang percaya diselamatkan oleh kebangkitan yang sulung, yaitu Yesus. Saudara, Yusuf adalah tipologi dari Yesus. Hari-hari ini kita ada di masa yang sukar. Banyak orang kehilangan keberanian, kekuatan, semangat hidup. Mereka berputus asa, mereka ketakutan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kalau saudara sedang mencari solusi dan jalan keluar, maka tahukah saudara, saudara dan saya harus datang kepada Yesus. 4.000 tahun yang lalu, ketika semua dunia, semua orang, seluruh dunia di dalam kelaparan yang begitu hebat, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis sosial, krisis politik, krisis keamanan, maka Firaun berkata, pergilah kepada Yusuf dan dengar apa yang Yusuf akan katakan. Semua orang harus bertemu dengan Yusuf. Itu syarat untuk tetap hidup dan bertahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Hari-hari ini pun mari kita datang kepada Yesus. Di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat berkata demikian di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yesus, batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Perhatikan ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Yesus akan membawa engkau dan saya kepada pertolongan yang sejati. Di dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang nanti di dalam kekekalan. Saudara, semua orang harus datang pada Yusuf pada saat itu. Dan ketika saudara sedang mendengarkan firman ini, maka Allah mengundang saudara dan saya untuk kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Yesus yang dibuang, dia juga diberi pada dunia untuk menolong. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, justru Yusuflah yang Allah sediakan untuk menolong saudara-saudaranya, untuk menolong semua orang pada masa itu. Saudaraku, mari datanglah kepada Yesus. Mazmur 34 ayat yang ke-10 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan apapun yang baik. Artinya apa? Ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk mencari Yesus, maka ingat saudaraku, akan ada pertolongan dengan cara Allah. Entah bagaimana dia akan menolong engkau dan saya, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika 5.000 orang kelaparan dan tiada bahan makanan, ketika mereka mencari dan mengikut Yesus, maka firman Allah berkata, Yesus bertanya kepada Andreas, apakah engkau mempunyai roti? Bagaimana kita harus melayani ribuan orang ini? Tetapi firman Allah berkata, Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara, Yesus adalah jawaban bagi hidupku dan hidupmu. Yesus adalah jawaban bagi keluarga kita. Yesus adalah jawaban bagi dunia. Yesus adalah jawaban bagi orang yang berseru dan datang kepada Allah untuk mencari pertolongan. Jangan berlambatan. Saat ini juga ambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Saudara-saudara, saya percaya kalau saudara mencari Yesus, sebagaimana Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Yesuslah kerajaan Allah itu. Labuhkanlah imanmu kepadanya. Letakkanlah pengharapanmu kepadanya. Maka saudara akan melihat Allah akan memelihara saudara dan saya. Dia punya otoritas, dia berdaulat, dia punya cara, dia tahu bagaimana menolong saudara dan saya. Dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang baik, dia juru selamat kita, dia sobat, dia sahabat yang dapat diandalkan. Amin, amin. Tetap semangat saudaraku, ada Yesus yang siap untuk menolong kita. Yang kedua, apa yang Firaun katakan kepada semua orang yang sedang berada dalam krisis, di dalam masalah, dalam kesukaran pada hari itu. Firaun berkata, pergilah kepada Yusuf dan dengarlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara, sekali lagi dikatakan, pergilah, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, dengar perkataan Yusuf. Kita sudah melihat tadi bagaimana Yusuf adalah gambaran daripada Yesus, juru selamat itu. Hari-hari ini saudara dan saya akan terpelihara
di dalam masa-masa sukar, kalau saja kita mau datang percaya, berserah penuh kepada Yesus. Dan yang kedua, dengarkan dan taati apa yang Yesus katakan. Dengarkan firman-Nya, dengarkan perkataannya. Saudara, terimalah firman, sebab firman adalah sumber mujizat. Terimalah firman. Di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia akan hidup dan bertahan oleh setiap firman perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah. Itulah firman yang saudara dan saya miliki. Ada di dalam Alkitab saudara dan saya. Baca, renungkan, imani, dan lakukanlah. Saudaraku, di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman Allah akan berhasil dalam segala sesuatu yang Allah suruh kepadanya untuk dilakukan. Firman Allah tidak akan pernah gagal. Kalau saudara membaca firman, saudara hidup dalam kekudusan. Saudara menyimpan firman dalam hidup saudara, dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. Saudara memperkatakan firman itu. Saudara merealisasikan firman itu lewat perbuatan tindakan setiap hari. Maka firman itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudara, dengar perkataan firman. Dalam Yohanes 6 ayat 68 dikatakan perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup dan kekal. Perkataan ini memberi kehidupan, zat untuk hidup, sumber kehidupan. Itu dimulai ketika seorang bertemu dengan firman Allah. Saudaraku, saudara punya banyak waktu untuk merenungkan firman, untuk membaca kitab suci, untuk merenungkan, membaca Alkitab saudara. Ingat, kalau saudara datang kepada Yesus dan saudara hargai firman Allah, saudara hidupkan firman Allah dalam hidupmu, maka firman akan menghidupkan hidupku dan hidupmu. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Percayalah dan lakukanlah firman. Taatilah firman, sebab ketaatan akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Ini berita yang sangat baik. Saudaraku, semua anggota keluarga harus datang kepada Yusuf pada saat itu ketika kelaparan, krisis terjadi. Dan ingat saudara, pada hari-hari ini pun kita harus datang kepada Yesus. Bawa keluarga saudara datang kepada Yesus. Saudara, zaman Nuh terulang. Zaman Lot terulang. Keluarga Lot selamat sebab Yesus ada di dalam rumah mereka. Ketika Allah membinasakan bumi, membinasakan Sodom dan Gomora dengan belerang dan api. Tetapi Allah ada di dalam rumah Lot dan mereka selamat. Pastikan Yesus ada di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan Yesus ada di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Dia akan meluputkan, menyelamatkan kehidupan. Zaman Lot terulang, zaman Nuh pun terulang. Ketika Allah akan membinasakan bumi dengan air bah, tidak ada satupun yang luput. Tetapi Nuh dan keluarganya, mereka selamat sebab mereka ada di dalam bahtera. Bahtera yang dibuat bertingkat 3. Itu menggambarkan mengenai kealahan kita. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kita sembah di dalam nama Yesus. Siapapun yang masuk dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh, dia akan selamat. Tetapi sayang, 120 tahun yang Allah berikan kepada orang yang hidup pada zaman Nuh untuk masuk dalam bahtera,
tidak seorang pun yang mau percaya dan mengambil keputusan untuk masuk dalam bahtera Nuh, sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Saudaraku, hari-hari ini pintu keselamatan sedang terbuka lebar. Mari datang kepada Yesus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, para pecinta Allah. Tinggallah dalam Yesus. Dalam persekutuan dengan Yesus kita akan hidup. Firman Allah berkata, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, minta apa saja engkau akan mendapatkannya. Dalam masa-masa yang krisis seperti ini, masa-masa yang kritis, masa-masa yang sukar, maka ingat, saudara dan saya akan terpelihara di dalam masa-masa yang sukar. Kalau kita datang kepada Yesus, kita mendengar suaranya, firman-Nya, dan kita lakukan itu, dan kita hidup dalam ketaatan. Saudaraku, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tetapi Yesuslah yang menjadi andalan kita. Yesuslah yang kita andalkan. Dialah pengharapan kita pada hari-hari ini. Nikmatilah pertolongan, keluputan, perlindungan di dalam Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama dengan saya menyanyikan pujian ini sebelum kemudian kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Saudara, ada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia yang akan menolong kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin, terima kasih. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh haleluya, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin, kami percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Benar ya Tuhan, aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Allah yang kami panggil dan sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada menyertai setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ada jaminan pemeliharaan di dalam masa-masa yang sukar. Oleh karena Yesus ada, Yesus menjamin, Yesus menjadi penolong, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu Bapa di dalam segala keadaan dan situasi. Kami tetap menaruh percaya kepadamu. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, bagi setiap umat ketebusan yang sudah beribadah, mendengarkan renungan, bahkan yang sedang berdoa. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong berkati mereka di dalam nama Yesus. Ada keluputan di dalam segala pergumulan hidup, karena Allah lebih besar dari semua persoalan, pergumulan, tantangan hidup. Kristus mengatasi krisis. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berkati pekerjaan rumah tangga, pendidikan, kesehatan di dalam nama Yesus.
Kalau ada yang sakit, kami mohon anugerah Allah. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Karena bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketidakpercayaan ditolak, dihalau, dihancurkan di dalam nama Yesus. Gantikan dengan iman di dalam Allah. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu boleh berubah, tapi Engkau pribadi yang tidak pernah berubah. Kami tahu dari Engkaulah datang pertolongan kami pada waktunya. Berkati negara kami, berkati provinsi di mana kami tinggal, berkati kota Malang di mana kami ada. Diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, bahkan seluruh petugas keamanan, ABRI, TNI, Polri. Kami juga berdoa seluruh para medis yang sedang berjuang di garis terdepan diberkati, dilindungi dalam nama Yesus. Ada kebaikan Allah di dalam negara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hormat, syukur, pujian bagimu. Mengampuni salah dan dosa kami sekiranya ada. Melayakkan, menguduskan setiap kami. Kekasih Tuhan, marilah kita terima berkat. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.